ini Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Baik pecinta, pembenci, loyalis maupun pengkhianatnya itu memanfaatkan. Tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Hanya kelompok baik para pencintanya maupun pembencinya memanfaatkan nama besar beliau, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Sebetulnya sekarang nggak ada Gus Dur udah almarhum, nggak ada Pak. Kita tidak pernah membawa atribut Gus Dur. Kita tidak pernah membawa atribut Gus Dur. Dan sedang Gus Dur itu antek Yahudi. Dan sedang Gus Dur itu antek Yahudi. Beberapa tahun yang lalu ada kelompok-kelompok kalau demo Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, Kapolri tauhid, Gus Dur Yahudi, Presiden tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara. Mudah-mudahan insya Allah kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan di dalam melawan musuh-musuhnya. Sebaliknya, calon presiden, wakil presiden yang punya niat merusak Islam, bihaqil Islam muka-muka kalah. Yang punya niat menghancurkan Ahlussunnah wal Jamaah, bihaqi Imam Syafi'i muka-muka kalah. Yang punya niat menghancurkan NU, bihaqi Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri muka-muka kalah. Yang punya niat menghancurkan NKRI, bihaqi Bung Karno muka-muka kalah. Saya ke Habib Rizik diundang untuk menjadi saksi. Sekeras-keras perbedaan pandangan, saya mengajak semuanya untuk berdiri sejajar. Tidak ada yang menafikan satu dengan yang lain. Bodoh banget kalau ada tokoh NU, pengurus NU, warga NU yang benar-benar NU mempercayakan kepemimpinan negara ini kepada kelompok yang memusuhi NU. Goblok apa enggak itu? Kok goblok sak pol-pol. Ya. Udah tahu musuhmu kok malah kamu titipi. Ojo goblok nemen-nemen. Nggak mungkin kita memasrahkan nasib masa depan NU kepada orang, kepada pihak yang membenci NU. Deal. Tuduhan saya berkhianat itu sama sekali tidak beralasan. Bahkan ada yang bilang saya kudeta. Yang benar adalah bahwa justru saya dikudeta. Dikudeta oleh orang-orang yang kemudian Gus Dur memberhentikan saya. Muktamar Ancol, kurang apa terang benderangnya? Nah, di situ Gus Durnya diganti, di situ Gus Durnya dikudeta. Kok masih mengklaim mengatakan hal sebaliknya? Jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Jadi Muktamar Ancol itu mengganti Gus Dur, Ketua Umum Dewan Syuro diganti, dan itu adalah sebuah proses yang diketahui Republik Indonesia. Problem besar kami karena Gus Dur dilancarkan dari beliau Ketua Umum Dewan Syuro. Gus Dur itu tidak pernah tidak memaafkan orang. Tapi sampai hari ini itu Gus Dur nggak pernah memaafkan Muhaimin. Muhaimin pengen ketemu aja Gus Dur nggak mau. Justru bisa kelihatan bagaimana perasaan Gus Dur terhadap Muhaimin. Nah, dalam proses kepemimpinan Ali Maskur dan Yeni inilah itu hasil kudeta terhadap saya. Ada pemutarbalikan fakta sekarang ini. Kenapa? Gus Durnya sudah disingkirkan, fotonya masih dipakai jualan politik. Ya ini nggak etis dong, nggak bermoral dong. Ini yang kami protes. Faktanya Gus Dur disingkirkan nggak dari PKB? Faktanya Muktamar Ancol ganti Gus Dur nggak? Ganti kan? Ya udah. Kalau menurut Caimin itu nggak salah, ya udah itu urusan dia dengan yang maha kuasa dan dengan ini dari masyarakat. Silakan Caimin mau jadi ketua PKB sampai ila yaumil kiamah gitu, sampai hari kiamat, silakan. Tapi jangan pakai figur Gus Dur lagi. Jangan sejarah itu kalian hapus.
Ya, nggak usah lah terah Gus Dur, kan sekarang terah Muhaimin yang berkuasa semuanya gitu. Jadi silakan aja. Cuma keberatan kita adalah apapun Gus Dur ini founding fathers-nya PKB. Jangan dibalik-balik, saya mengkudeta Gus Dur. Saya yang dikudeta. Saya yang dikudeta. Ini sejarahnya mau dipelintir-pelintir. Ya kita luruskan. Kalau ditanya saya punya agenda apa, nggak ada. Saya hanya ingin agenda saya meluruskan sejarah PKB yang sekarang seolah-olah dikaburkan, bahwa nggak ada masalah dengan Gus Dur. Ada masalah besar, sampai sekarang nggak selesai. Karena itulah kami keberatan. Kalau ada pemutarbalikan fakta sekarang ini, kenapa? Gus Durnya sudah disingkirkan, fotonya masih dipakai jualan politik. Ya ini nggak etis dong, nggak bermoral dong. Ini yang kami protes. Ini pelajaran buat semua orang yang punya aspirasi politik. Yaitu apa? Kamu boleh nguasain legal formal. Kamu boleh punya uang banyak. Kamu boleh punya segala macam itu. Tapi begitu kamu dianggap tidak punya moralitas, masyarakat nggak mau. Masyarakat nggak mau. Menteri Agama sebut ada pengkhianat yang suka memanfaatkan nama Gus Dur. Sindir Caimin, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengungkap banyak pihak yang mencoba memanfaatkan nama besar Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, termasuk para pengkhianatnya. Apakah pernyataan Menak tersebut berkaitan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Caimin? Menak tidak menyebut personifikasi pengkhianat yang dimaksud. Sementara publik hanya tahu belakangan ini telah terjadi silang pernyataan antara Menak dan Caimin. Pernyataan Menak Yakut ini juga memanaskan hubungan antara dirinya dengan Caimin yang sedang memanas akibat imbauan Menak Yakut untuk tidak memilih pemimpin yang melakukan politisasi agama. Caimin sendiri menyebut pernyataan Gus Yakut sebagai omongan buzzer. Diberitakan sebelumnya, hubungan antara Caimin dan keluarga Gus Dur, terutama kedua putrinya, Yeni Wahid dan Alisa Wahid, belakangan ini kembali memanas. Hal ini dimulai dari pernyataan Caimin dalam wawancara dengan Najwa Shihab. Saat itu, ia mengklaim sebagai pihak yang mengalami upaya kudeta oleh Yeni Wahid bersama Ali Maskur. Namun dalam responnya terhadap pernyataan Caimin, Yeni Wahid dengan tegas menyatakan bahwa ayahnya, Gus Dur, yang mengalami kudeta oleh Caimin dalam muktamar PKB di Ancol, Jakarta Utara pada tahun 2008. Yeni menegaskan bahwa kudeta yang dilakukan Caimin terjadi secara terang-terangan di hadapan publik, bukan dilakukan secara diam-diam. Klaim yang dibuat oleh Caimin menurutnya tidak akan berhasil membingungkan masyarakat saat ini. Adik Yeni Wahid, Alisa Wahid, juga menegaskan Caimin adalah pihak yang merebut kendali PKB dari Gus Dur. Alisa menegaskan bahwa dia bukan seorang politisi dan tidak memiliki niatan untuk merebut PKB. Meskipun tidak pernah terlibat dalam masalah PKB, Alisa meminta agar PKB menghentikan penciptaan narasi palsu mengenai konflik antara Gus Dur dan Caimin. Akui saja, dulu menyakiti Gus Dur. Saya adalah saksi hidup akan dampaknya terhadap kesehatannya. Berhenti dengan upaya menjual citra Gus Dur untuk mendapat dukungan publik. Bagaimanapun, upaya itu sudah terlambat, ungkap Alisa dalam cuitannya di media sosial. Benar saja, pengkhianatan Caimin terhadap Gus Dur akhirnya terkuak. Sejarah mencatat Habib Rizik pernah menghina Gus Dur. Kini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin merapat ke Habib Rizik. Ketua Umum PKB sekaligus Bacawa Pres Caimin ikut serta mendatangi kediaman Habib Rizik Shihab menarik atensi publik. Momen itu terjadi saat Caimin dan Anies Baswedan menghadiri pernikahan putri Habib Rizik. Bertemunya Caimin dengan Habib Rizik ini langsung memicu banyak pihak, sebab Habib Rizik pernah menghina Gus Dur yang notabene merupakan salah satu pendiri PKB sekaligus paman Caimin. Caimin yang bersama Habib Rizik kemudian kembali mengingatkan publik tentang video penghinaan Gus Dur.
Penghinaan itu terjadi pada awal tahun 2000-an saat Gus Dur menjabat sebagai presiden. Kala itu Gus Dur berencana membubarkan FPI yang kemudian direspons keras oleh Habib Rizik. Dalam tayangan televisi nasional, secara gamblang Habib Rizik yang saat itu masih ketua FPI menantang Gus Dur dan menyebutnya buta mata, buta hati. Gus Dur kan tidak bisa melihat, kok bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak bisa melihat, kok berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata, buta hati, ujar Habib Rizik. Gus Dur itu tahu dari mana? Gus Dur itu buta, makanya buta hatinya, imbuhnya. Kemudian berdasarkan berbagai sumber, di tahun 2002, Gus Dur secara tegas menyebut bahwa sosok Habib Rizik bersama Ketua Majelis Mujahidin Indonesia, Abu Bakar Ba'asyir, kala itu disebut sebagai teroris lokal atau teroris domestik. Nama almarhum Gus Dur trending di X. Pasca bacawa pres Muhaimin Iskandar menyambangi kediaman Habib Rizik di Petamburan, Jakarta, mendampingi baca pres Anies Baswedan pada Rabu 29 September 2023. Kolom trending X dengan tagar Gus Dur dipenuhi tanggapan atas pertemuan Muhaimin Iskandar atau Caimin dan Anies Baswedan dengan Habib Rizik. Petikan kalimat-kalimat bijak Gus Dur pun kembali bermunculan, termasuk juga kenangan publik terhadap konflik yang terjadi antara pendiri Partai Kebangkitan Bangsa PKB itu dengan Caimin dan Habib Rizik. Publik penasaran akan sikap Caimin yang menemui Habib Rizik, sosok yang pernah menghina fisik Gus Dur di masa konflik lalu dan sempat menyebabkan kemarahan masyarakat pendukung PKB saat itu. Dan kini, Caimin justru duduk di samping Habib Rizik dengan wajah yang penuh gembira bersama Anies Baswedan. Ketiganya bahkan kompak mengenakan baju dengan warna yang senada, yakni warna putih. Potongan video penolakan putri Gus Dur, Yeni Wahid, juga beredar di kolom trending X. Diunggah oleh akun Kadal Buntung, video yang juga beredar di TikTok itu berisi pernyataan Yeni terhadap bacawa pres Caimin. Bagi kami susah, PKB Gus Dur terlalu lama, terlalu dalam yang sudah terjadi. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan Caimin sebagai guru politiknya malah dikudeta. Apalagi rakyat, susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti, ungkap Yeni. Masalah kudeta ini menjadi bagian yang tidak terlupakan oleh PKB. Meskipun Caimin mengaku kepada awak media justru dia yang dikudeta. Namun yang jelas pro dan kontra opini publik menguap di kolom trending X. Sorotan yang ditujukan kepada Caimin ini setidaknya mendominasi tanggapan kontra atas sikap Caimin yang mau datang ke kediaman penghina Gus Dur. Pengguna X lain dengan akun Gus Afan Al-Fayed juga mengaku dalam cuitannya jika dia masih ingat kalimat Habib Rizik untuk Gus Dur. Masih terngiang jelas di telingaku hinaan Pak Rizik terhadap almarhum Gus Dur. Buta mata, buta hati, tweetnya di X. Melansir berbagai sumber, pada Jumat 29 September 2023, Caimin sendiri mengungkapkan, kehadirannya di kediaman Habib Rizik bukanlah membicarakan hal yang penting. Caimin mengaku datang untuk menghadiri pernikahan putri Rizik.